Hampir 20 bulan kasus ruda paksa terhadap seorang murid sekolah dasar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah lenyap. Korban akhirnya meninggal dunia akibat mengalami depresi. Keluarga terus menantikan keadilan. Inilah foto kenangan terakhir korban yang diabadikan ibu korban tepat sehari sebelum korban menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu, korban yang diduga tengah mengalami depresi pasca peristiwa ruda paksa yang dialaminya tengah dirawat di sebuah klinik milik salah satu perusahaan perkebunan sawit yang tidak jauh dari rumah mereka. Keadaan ini membuat pilu keluarga, apalagi sejak peristiwa ruda paksa ini terjadi, yaitu tanggal 20 Mei 2023 hingga sekarang, atau sudah hampir 20 bulan lamanya, kasus ini belum juga terungkap. Padahal waktu itu pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas kejadian ini, keluarga korban menuntut adanya keadilan dan berharap agar polisi segera bertindak menangkap pelaku serta menghukum dengan seberat-beratnya. Keluarga korban juga mengaku saat awal-awal kasus ini berproses, mereka seringkali mendapat intimidasi dari pihak pelaku. Guna mengetahui proses kasus ruda paksa yang telah hampir 20 bulan berlalu tanpa adanya penangkapan pelaku dan persidangan, saat ini kita sudah terhubung pemirsa dengan Ibu Katri dari Kota Waringin Timur, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Katri. Ya Ibu mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana kronologi kasus yang menimpa anak Ibu? Awal mula kejadiannya, anak saya pulang sekolah. Pada saat itu sedang melaksanakan ujian. Pulang sekolah, cuman ganti baju, orangnya belum dilepas. Setelah itu dia makan. Saya nasihatin, Kak, nanti kamu kalau selesai makan, kamu jangan kemana-mana. Bersihin rumah, cuciin semua piring-piring, baju-baju yang kotor. Karena sudah 3 hari belum dicuci. Saat itu aku sedang dalam keadaan hamil, tidak bisa bergerak apapun. Asik-asiknya saya nasihatin anak, tiba-tiba anaknya keluar dari rumah, pergi dari rumah. Anak yang satu menceritakan, Mama marah sama siapa? Kak tuh udah nggak ada, udah jalan. Bangkitlah aku dari kamar, liatin keluar, iya betul kakaknya udah jalan. Di situ dari pinggir aspal, masuklah aku ke rumah, mengambil sebuah motor untuk mengejar anak yang jalan sudah jauh. Setelah itu dekat sama anaknya, aku kejar. Motornya aku parkirin pinggir aspal. Aku cerita sama anaknya, nak pulang. Kamu jangan kayak gini, kasihan mama. Saya kasih cerita, tertinggal jauh lah itu motor dari parkiran. Baliklah aku. Mau ngambilin itu motor. Dalam keadaan aku balik, aku kira anak itu ikut balik juga, ikut pulang. Tahu-tahu pas nengok di belakang, anaknya sudah nggak ada, nggak tahu kemana. Dicari-cari nggak ketemu. Di saat itu mungkin pelaku dari bengkel entah dari mana, dia nanya sama aku, kamu ngapain mandar dari tadi? Aku nyariin anak aku, Novi, gitu. Dia bilang, ngapain kamu nyariin Novi? Tadi aku nasehatin, tolong bantu mama di rumah. Gitu kan. Ini pelaku waktu itu dia ikut nyari. Mandar-mandir ikut nyari juga. Tapi sama-sama tidak ketemu. Capek-capeknya pulang, istirahat, sekitaran 2 menit lah istirahat. Sampai pulang nyari Novi. Datanglah sebuah mobil, entah
Mobilnya aku nggak kenal, sama orangnya kan nggak kenal, orang yang nggak dikenal juga, tapi orang situ aja. Orang di gang, apa ya, gang apa namanya, gang Berkah. Dan lama kemudian turunlah seorang perempuan, turun juga lah anak saya yang bernama Nuki. Jadi itu perempuan nanya, maaf ya Bu, ini benar ini anak Ibu? Iya, anak saya. Ketemu di mana tadi? Tadi aku ke Sampit, kata perempuan itu, belanja. Pas pulang, ada seorang anak dalam rumah. Aku tanya, kenapa kamu ada di rumah? Saya dapat posisi rumah aku kosong. Aku sembunyi, takut dipukul mama, kata anaknya jawab. Aku takut pulang. Gak boleh, kamu harus pulang. Nanti tante yang kena imbasnya gitu kan. Nakut-nakutan anak lah ceritanya. Habis itu cerita, si pelaku dari rumahnya, dia lihat seorang perempuan kan. Dia ke situ juga. Datang ke situ, aku ngomong sama anaknya, Pak, aku panggil almarhum kan namanya Nopi, tapi aku hari-hari panggilannya kakak. Pak, nanti kamu cepat-cepat bersih di rumah, masuk kamu di rumah, lepasin sandalmu. Pelaku menjawab, jangan kamu masuk ke rumah Nopi. Kamu ke rumah Om aja di sebelah. Anaknya nurut aja ke sebelah. Jadi ini pelaku cerita sama perempuan yang ngantarin anak. Mereka cerita, nggak tahu apa yang diceritain. Nggak lama kemudian, perempuan itu pamit pulang. Di saat perempuan itu pamit pulang, pelaku itu menawarkan dirinya sama aku. Dia sebutin nama aku, Kati, bolehkah aku membawa Nopi ke Sampit? Aku bilang, nggak boleh. Ini anak masih sekolah. Nggak apa-apa. Biar aja dia ke Sampit. Biar dia kerja di warung makan. Jangan. Aku bilang gitu, jangan. Ini anak masih kecil. Jangan pun kerja ke tempat orang. Di rumah aja dia malas. Apalagi tempat orang. Oh, nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Walaupun dia nggak kerja di sana, buat teman anak aku ini katanya ada anak perempuan. Baik, Ibu. Ya, Ibu Katri, apakah Ibu sudah melapor ke polisi mengenai hal ini? Sudah. Kemudian apa Ibu respon yang didapatkan dari pihak polisian? Responnya diterimalah laporannya. Katanya disuruh nunggu. Baik Ibu Katri, terima kasih atas waktunya bersama kami Ibu. Sekali lagi kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa anak Ibu. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi.